Farabi. Masya Allah. Balas Pak Ketua, balas. Belum siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Taubatan nasuha sakit salah wa likulli junub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat Sohibul Bulbet, Bapak Ketua MWI Bapak Rusdi Nurdiansah bersama sekretaris Pak Heru, tapi lagi di luar ya. Terhormat Bapak Moderator beserta para wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, semua wartawan yang tadi disebutkan satu persatu, yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengulangi nama saya pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan selanjutnya, karena saya belum sebutkan pada yang terhormat, tapi langsung saya mau kenalin satu-satu sekalian. Pertama-tama ada Bapak Sekretaris Anggota Dewan 3 perapat ya. Kalau ini Bapak Haji Didin Safrudin. Nah ini kalau yang belum kenal, sebentar lagi akan menduduki gedung apa kalau di sana, gedung DPRD ya, nggak ada atas ya. Beliau sudah keluar surat dari DPP Partai Golkar karena di hari meninggalnya Bapak Faris kemarin kita dapat kabar duka, yaitu abang saya setelah merebut kekosongan Cimanggis. Kita tuh 2 periode nggak punya dewan, 2 atau 3 periode sih, 2 periode nggak punya dewan di Cimanggis. Alhamdulillah abang saya yang nyalon di sana menang, tapi Allah lebih sayang memanggil beliau lebih dahulu. Lalu di hari yang sama saya lakukan rapat pleno untuk memberikan PAW. Semua sih kaget, di keluarga juga pada kaget karena kok jangankan tanah belum kering gitu, baru mau dikuburin aja sudah di undangan PAW udah keluar. Justru saya ingin menunjukkan bahwa Pak Rafi tidak pernah membela keluarga, bahwa kalau memang itu sudah haknya seseorang untuk PAW, saya tidak memperlama itu supaya dapat gaji lebih lama si almarhum itu. Langsung saya PAW, menunjukkan bahwa keluarga pun saya perlakukan sama, bahkan lebih ketat lagi, sehingga langsung saya serahkan kepada Pak Haji Didin Safrudin. Karena kebetulan wah ini abangnya ketua nih, bagaimana bisa keluar nih surat PAW ini kalau ketuanya nggak tanda tangan setahun 2 tahun di sana gitu ya. Nggak, saya langsung keluarkan. Saya mau membuktikan bahwa tidak ada hal itu, tapi sih sebetulnya dengan seperjalanan ini sudah sangat terlihat memang kita demokratis ya, sesuai dengan ADRT Partai Golkar. Dan yang terhormat juga tadi Pak Haji Didin, yang berikutnya Pak Haji Tajudin, bendahara DPD Partai Golkar sekaligus wakil ketua DPRD Partai Golkar, yang tadinya bilang cetar ya, cetar luar biasa gitu. Dan juga ternyata beliau cetarnya cetar berdasarkan data dan fakta. Apa itu? Beliau adalah anggota DPRD dengan suara terbanyak sepanjang sejarah. Benar ya? Belum pernah ada yang memecahkan rekornya. Gak tahu beliau masih sanggup nggak mecahin rekornya sendiri nanti. Tantangan itu buat beliau, minimal sama lah, ya kan? Pada yang terhormat ada Ibu Juwana Sarmili, pimpinan Komisi B. Beliau pimpinan Komisi B, ya nanti kalau ada urusan sama Komisi B ya kontak beliau ya kan, berhubungan dengan berbagai macam masalah. Beliau juga senior bagi saya juga, dan juga selalu aktif di Partai Golkar sampai saat ini, dan di pilkada pun sangat ketat sekali membantu Imam Ririn waktu itu ya, walaupun berbagai macam ada gosip AB, beliau selalu membantu kami, alhamdulillah sampai detik ini. Ya beliau adalah senior yang sangat dihormati di Partai Golkar dengan berbagai dedikasinya. Terima kasih.
yang terhormat Ketua Komisi D, satu-satunya Ketua Komisi Perempuan masih begitu nggak? Masih ya, satu-satunya perempuan. Satu-satunya Dewan Perempuan di Panwas. Satu-satunya Dewan Perempuan di Panwas ya. Memang daerahnya daerah yang berat sepertinya ya, keras. Tapi Bu Nani alhamdulillah masih bisa mempertahankan kursinya. Insya Allah nanti di kemudian hari di tahun berikutnya 2 kursinya Ibu ya. Yang terhormat Ibu pendatang baru, Bu Fani, walaupun pendatang baru, setahu saya Ibu adalah 3 besar ya, ranking 3 terbesar suara se-DPRD Kota Depok ya, Ibu Fani. Beliau walaupun baru sangat aktif di DPP, jadi udah mengerti tentang aturan organisasi, terlihat sekali dari fatsun terhadap ketuanya. Walaupun beliau itu dia, Bu gini, Pak gini ya, siap. Tadi saya udah nyiapin membacakan alasan beliau tidak hadir, karena beliau tadi sebetulnya sempat tidak bisa hadir karena beliau punya newborn ya, bayi. Ternyata ada hadir yang mewakili beliau untuk merawatnya Ibu ya. Alhamdulillah bisa hadir nih menemui Bang Rusdi dan teman-temannya Bapak nih. Pada yang terhormat Bapak Nurdin Aladi Somani termasuk pemuda juga yang waktu itu sempat kita mah dibilangin nggak punya kursi di Sawangan Cipayung, Ujung Sari, karena ditinggal seseorang kan, dan disumpahin sama orang itu nggak dapet lu kalau ada gua. Deg-degan juga saya sebagai ketua, deg-degan gitu, gimana nih kalau dapat beneran ya. Mana gue mimpin lagi kan, ya namanya di dalam partai biasa lah ya. Jangankan partai PWI aja bergejolak misalnya. Saya senyum-senyum aja nanti kalau kita cerita. Ini dapat Bang Jajor ya, dan juga kemarin suaranya udah meningkat dari yang sebelumnya ya. Hanya saja kurang sedikit banget 1 kursi lagi ya Ci ya. Kurang berapa tuh Bang Jajor ya? Ribuan lah ya, 800-an lah. 1 kursi lagi buat Golkar. Makasih Bang Jojon dan beserta jajaran ya. Ada lagi, beliau adalah lulusan Rusia. Nah, Samuel ini lulusan Rusia, dan beliau waktu mau nyalon minta nomor urut paling bawah. Yakin saya. Ini orang berlomba-lomba merayu-merayu biar supaya dapat nomor urut bagus. Beliau minta nomor urut yang paling bawah. Ya, secara logika sih memang ya paling atas paling bawah itu gampang, tapi ya udah menang. Saya jadikan contoh, nah kalau nomor urut nih yang ngaruh dibuktikan oleh Bang Samuel. Dan beliau mengambil kursi kedua lagi kan, berat ya nanti ya. Jadi beliau terus berjuang semangat. Alhamdulillah kursi kedua, kursi ketiga tuh kurang dikit juga setahu saya. 1.500 lagi dapat kursi. Kalau saya akrobat jadi. Saya kalau Bang tadi ngomong akrobat saya deg-degan ya. Saya orangnya yang lurus saya. Jadi ini alhamdulillah Bang Rusdi dan teman-teman baik saya semua, anggota fraksi kita lengkap. Sebelum kehadiran ini, kehadiran saya pribadi ingin datang. Hanya saja kebetulan saya ketua partai di Depok, jadi anggota fraksi pada sibuk-sibuk semua nih, nyempatin semua nih. Saya baru ngasih taunya kapan? Tadi malam ya. Tadi malam saya bilang saya mau hadir, yang bisa nemenin, alhamdulillah hadir semua. Menunjukkan bahwa kekompakan partai Golkar luar biasa nih di fraksi. Jadi kalau saya nggak dikasih tahu Bang Rusdi juga saya nggak tahu tuh bahwa Pak Tajudin juga punya acara di tempat yang sama. Alhamdulillah saya datang ke sini memang belum ada, biasanya kan mau dekat ini, dekat ini pilkada, saya tuh enggak. Saya pengen benar-benar mau silaturahmi. Justru saya pengen nunjukin di satu titik yang nggak kepikir datang ke PWI, saya mau datang. Saya telepon kemarin kan, saya telepon Mbak Erna ya. Saya mau hadir silaturahmi. Tujuannya sambil dialog lah. Kebetulan saya juga kan wakilnya teman-teman semua di Jawa Barat. Saya dialog sebagai wakil rakyat juga hadir di sini ya kan, apa yang disampaikan juga. Dan juga saya yakin nih dalam hati saya nih, ntar gue dateng pasti ntar ada yang panas nih lawannya. Biarin deh biar Bang Rusdi Giran dan teman-teman biar pada hadir. Kan Golkar Rame udah dateng nih kan. Yang mahal itu kan yang pertama ya. Yang mau mulai. Yang jadi pelopor. Yang lain bisa ngikut nggak apa-apa. Alhamdulillah
saya ada di sini dan sudah bertemu teman-teman semua sebagai silaturahmi. Jangan lupa bahwa silaturahmi itu kan memperluas pintu rezeki dan memperpanjang umur. Mudah-mudahan kita yang di sini semua diperluas pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jadi Bang Rusdi, jadi Golkar Depok ini alhamdulillah kemarin produksinya kan sudah naik ya, dan juga kita sudah sempat mencalonkan kemarin ya, walaupun dengan 2 partai saja, tapi alhamdulillah saat pendaftar ya 2 partai saja, tapi alhamdulillah ya bisa bersaing lah kalau saya bilang sampai di akhir. Artinya kita merupakan sebuah organisasi yang kuat di Depok, saya yakin ya, dan juga mesin partai sangat hangat dengan bergeraknya ikut kontestasi yang akan membuat kita beberapa tahun ke depan nanti saya yakin akan melompat yang lebih tinggi gitu. Tadinya 7 kursi mudah-mudahan naik lagi sehingga kita bisa mencalonkan sesuai target saya dan teman-teman berdasarkan rapat pleno. Kita mau memang setiap kecamatan ada 1, jadi minimal ada 11 calon yang akan kita menangkan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun berikutnya. Sehingga nanti kalau soal itu saat kita mau kontestasi pilkada kita udah nggak repot lagi, udah bisa mencalonkan sendiri, tinggal nanti cari pasangannya siapa. Namun memang belum kita bahas karena masih ke sana, kita masih bimbingan teknis, memberikan ilmu dari DPP ke provinsi-provinsi ke kota tentang bagaimana menjadi seorang wakil yang baik sehingga bisa mewakili dengan baik, dan kita selalu berpegang teguh bahwa suara rakyat adalah suara Golkar. Jadi kita sebetulnya nggak macam-macam gitu, karena apa yang dimau rakyat ya itulah yang dimau Golkar. Karena Golkar ini lahir memang dari rakyat. Memang asal usulnya tuh memang rakyat yang ngumpul ya. Jadi ABG ya kalau kita bilang dulu ya, ABRI, birokrat dan buruh itu berkumpul, termasuk organisasi pendiri kayak Soksi yang dari karyawan ya, KGR dan Posburu, itu semua membentuk sebuah partai namanya Partai Golkar. Jadi suara rakyat, suara Golkar itu yang kita pegang, dan ketua umum selalu mewanti-wanti kepada kami yang di bawah ya, di tingkat kota itu, bahwa suara rakyat, suara Golkar, kalian harus mendengarkan suara rakyat. Rakyat lagi begini, kalian harus begini. Rakyat lagi susah, kalian harus prihatin. Tidak boleh bersenang-senang, flexing, pamer, gitu kan. Walaupun itu mungkin saja didapatkan dari pekerjaan kita, bukan dari sebagai wakil rakyat. Tidak boleh, karena kita harus lebih peka terhadap masyarakat. Sehingga banyak masukan yang kita dapatkan dari Pak Ketua Umum ya, dan juga Pak Sekretaris Jenderal, bahwa kita memang harus banyak bertemu rakyat. Nah, salah satunya dari nasihat-nasihat tersebut, saya hadir di sini kan juga PWI bagian dari penyeimbang pemerintahan Pak. Dari tingkat kota, kebetulan saya juga dapilnya kan Depok Bekasi, jadi saya juga harus kembali lagi untuk mendengar. Jangan-jangan saya adalah anggota dewan terbanyak nih datang ke sini nih ya, dari itu. Saya memang sering banget beberapa kali ya, makanya saya memang orang yang senang berdiskusi dengan wartawan. Wartawan itu adalah kaum intelektual yang kalau bekerja harus berdasarkan data dan fakta. Jadi enak, nggak bisa bikin gosip miring. Selama wartawan itu berpegang teguh, pasti dia akan berdasarkan data dan fakta. Sehingga itu adalah teman-teman kami lah, karena memang kita juga butuh penyeimbang lah di dalam sebuah pemerintahan. Mungkin itu dari saya ya. Saya juga mau dengar juga masukan-masukan dari teman-teman wartawan dan juga dari yang hadir di sini semua ya. Tapi kalian semua wartawan ya. Jadi apa yang perlu disampaikan monggo saya terbuka untuk disampaikan. Dan tentunya mungkin ada tambahan dari Pak Haji Tajudin. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PWI Bapak Rusdi dan para jajarannya, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebut.
tapi semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang kami hormati Ketua Golkar Kota Depok, Bapak Dr. Parabi Rafiq. Yang kami hormati Saudara Sekjen yang sebentar lagi jadi anggota Dewan. Kita doain panjang umur, supaya tidak terjadi apa-apa. Jangan jauh-jauh. Ketua Komisi D Bu Supriyatni, pimpinan Komisi B Bu Juana, Bu Pani, anggota Komisi D Pak Nurdin, anggota Komisi A Pak Samuel, Komisi A juga, Pak Sekjen di mana di Komisi C, gantiin Pak Pares. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, saya ingin sampaikan perkembangan apa yang menjadi berita di media yang akhir-akhir ini memang perlu diberitakan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rusdi, terutama tunjangan perumahan. Ini faktor satu gara-gara ya gitulah, ditanyakan saya nggak mau bicara. Cuman intinya karena ini juga tadi suara Golkar ada suara rakyat, makanya masalahnya di DPRD ini sudah ada penentuan untuk tunjangan perumahan. Jadi kami mengikuti Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat turun 10 juta Pak Ketua Parabi. Saya sudah dapat bocoran dari Sekda Jawa Barat melalui Vulkania. Ya. Nah, DPRD Depok itu mengikuti, cuman masih di bawah. Jadi kalau kita provinsi 10, kita nggak mungkin 10 dong. Nah, lagi dikaji, 11 malah. enggak. Bawahnya itu kan kita hanya mengikuti saja. Itu pun para bapak-bapak ibu ketahui, itu pas kita rapat kemarin, ya dari beberapa anggota dewan ada yang menyatakan keberatan. Karena apa? Bang Jabarnya nombok jadinya. Nah, yang udah ada cicilan ke Bang Jabar, jadi potong misalnya hampir 7 juta atau kalau turun dari provinsi, ya dia nombok. Nah, ini kita lagi cari solusi, mungkin mudah-mudahan ya kalau bisa 5 juta atau 6 juta bisa turun gitu. Terus yang kedua, ya kalau yang kedua masalah sekarang nih, kita memang perlu prihatin dan perlu pengertian juga kepada teman-teman anggota dewan. Kita sampai akhir tahun tidak ada, karena kita mendukung program efisiensi pemerintah pusat. Nah, karena pemerintah pusat menginstruksikan kita mengefisiensi, jadi kita tidak ada perjalanan dinas sampai akhir tahun. Itu perlu saudara bapak-bapak ibu ketahui. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau saya nggak sampaikan, nanti kita juga salah ke media gitu kan. Jadi disembunyikan. Jadi nggak ada yang disembunyikan, kita terang benderang. Karena apa yang tadi disampaikan oleh ketua benar, suara rakyat adalah suara rakyat. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memberitakan yang hal-hal yang positif di masyarakat, untuk lebih masyarakat mengetahui perkembangan apa yang terjadi di parlemen. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jutajudin. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Partai Suara Rakyat tadi suara Golkar, kita mendukung apapun yang rakyat inginkan, dan termasuk penurunan tersebut diterima dengan besar hati oleh Partai Golkar. Tidak ada masalah, apa yang dimaukan rakyat kita ikut dan kita tidak ingin berpanjang lebar. Kita ikut, efisiensi pun kita ikut, karena kita semua bersatu dengan pusat menuju Indonesia yang maju. Ya, tentunya semua ini dilakukan atas dasar perhitungan yang cermat, sehingga kami para anggota DPRD di bawah ikut, ya, termasuk suara rakyat yang kemarin kita terapkan dengan baik-baik, dan ada opsi penurunan kita terima dengan lapang dada dan siap bekerja yang terbaik buat rakyat. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Supriyatni, Bu Juana, Bu Pani. Satu boleh juga. Udah ya. Ya, mungkin itu ya, mesti tanya jawab. Yang jelas kita tegaskan lagi bahwa kami di Partai Golkar
kebetulan Pak Prabowo adalah presiden yang kita usung, yang kita dukung. Ya tentunya segala kebijakan beliau tentunya sudah sangat banyak berdiskusi dengan DPP Partai Golkar dan kita dukung karena memang semua kebijakannya untuk kebaikan rakyat, termasuk di provinsi. Kang Deddy dan Kang Erwan adalah yang kita dukung Golkar. Kita dan Pak Erwan adalah kader Golkar ya. Kita juga support full ya, dan tentunya kami sangat terbuka dengan masukan daripada masyarakat tentang apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diberikan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.